5 juta itu ya, 75 juta tentunya ini dikaitkan dengan hari ulang tahun kita yang ke-75. Tentunya ada variabel lain apa? Best practice. Kalau kita mengeluarkan uang peringatan kemerdekaan ini kan uang rupiah khusus. Best practice, pengalaman bank sentral lain di dunia itu jumlahnya sepertiga dari jumlah penduduk ya. Jadi jumlah kita 200 sekian, sepertiganya 75 juta. Kebetulan pas dengan semangat kita tadi ingin membahagiakan, memberikan sesuatu yang khusus ke masyarakat pada ulang tahun ke-75. Nah, dari pusat yang 75 juta itu dialokasikan ke seluruh provinsi kan, kita ada 45 provinsi. Nah, itu dapat Riau 2 juta. Riau kan 6 juta sekian ya. Pak Samsur bilang sedikit lagi udah 7 juta. Ya kita ambil konservatif saja. Jadi sepertiganya 2 juta. Jadi itu yang menjadi latar belakang ya. Latar belakang tentunya best practice itu didasarkan pengalaman bahwa walaupun penduduk itu 200 juta, biasanya nggak terserap juga langsung 200 juta. Biasanya terserap sepertiganya. Jadi ini sudah memperhitungkan. Kita belajar dari pengalaman empiris dan data-data di negara lain. Nah, kemudian mengenai rencana awal tadinya prinsip satu KTP satu lembar itu tetap ya, tidak berubah. Rencana awal tadinya tentu kami mencoba melihat dulu bagaimana animo masyarakat. Itu sebabnya di desain awal itu hanya 150 per hari ya, 150 per hari. Tapi ternyata permintaan itu, antrian itu jauh lebih besar dari itu. Makanya sekarang jumlahnya kita perluas, tapi tetap tentunya dengan memperhatikan protokol COVID. Caranya bagaimana? Tetap 150 KTP, 150 itu tetap kita pertahankan karena itu adalah default ya. Ketentuan pemerintah bahwa tidak boleh berkerumun. Jadi kami memang menghindari supaya di loket B itu tidak boleh lebih dari 150 orang. Itu untuk kesehatan kita bersama. Tapi kita tahu animo masyarakat besar. Bagaimana caranya? Itulah sebabnya kita buka kesempatan untuk kolektif. Nah, tentunya dalam hal ini kenapa ke bank, kenapa enggak? Ini hanya masalah praktis saja. Mitra-mitra ya, institusi yang sudah gampang ya, artinya mereka bisa dengan mudah kami minta bantuan itu kan bank, mereka berurusan dengan uang. Nah itu tadi yang diminta, yang disampaikan Pak Asral, ada 5 bank dalam hal ini tadi, 3 bank pemerintah itu ya, BRI, BNI, Mandiri, ditambah 2 bank swasta besar itu kan, BCA sama CLB. Nah caranya bagaimana? Tadi kolektif. Semangat kami agar uang ini cepat tersampaikan ke masyarakat, bukan kami batasi maksimal untuk penukaran, justru kami batasi minimalnya. Tujuannya adalah itu supaya uang itu cepat sampai ke masyarakat ya. Soal ini nanti ternyata bukan pegawai bank itu tuh nggak penting, karena kan sudah dikunci by system. Sekali NIK teman-teman ini masuk, itu menarik di kota manapun di Indonesia udah nggak bisa. Kita kan KTP-nya sekarang udah berlaku nasional ya. Jadi kami sama sekali tidak khawatir itu di belakang bank nanti ada kerabatnya, ada itu nggak penting, karena memang tujuannya mau menyenangkan semua masyarakat. Itu ya teman-teman. Nah terus mengenai pemilihan Riau, itu saya tambahkan satu lagi ya. Selain tadi posisi kita secara historis itu Riau memang penting ya, secara kita juga jangan lupa Riau itu provinsi ke-6 terbesar di Indonesia secara size ekonomi ya, di luar Jawa. Jadi Riau itu adalah provinsi yang besar, provinsi yang besar kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Nah itu saya tambahkan kenapa Riau itu terpilih. Nah terus mengenai semangat dibalik penerbitan uang peringatan kemerdekaan ini. Jadi teman-teman ya, tadi sudah saya katakan bahwa ini kita ingin masyarakat ada sesuatu yang khusus pada hari kemerdekaannya.
kalau kita elaborasi lagi, ada 3 latar belakang kenapa uang peringatan kemerdekaan ini diluncurkan. Yang pertama adalah kita tentu tidak boleh lupa dengan sejarah ya, jasa dari proklamator kita. Dalam hal ini Dr. honoris causa Insinyur Soekarno dan Dr. honoris causa Dr. Andes Muhammad Hatta. Itu 2 proklamator kita yang sudah ditetapkan dengan keputusan Presiden adalah bapak bangsa yang harus kita selalu ingat, karena dengan proklamasi yang dicetuskan oleh 2 bapak bangsa itulah, maka kita semua teman-teman ini kan jauh lebih muda dari kami, sampai ini Rahma generasi baru itu kan karena semangat jasa dari kemerdekaan itu. Yang kedua adalah kebinekaan. Kita itu Indonesia itu negara yang sangat besar, sangat bineka. Itu juga, jadi selain kita tadi harus mengingat-ingat jasa proklamator kita, yang kedua adalah kita harus mengingat kita itu bineka ya, kita harus rukun, kita harus satu ya, walaupun berbeda-beda. Jadi semangat kebinekaan itu tercapture di uang ini. Makanya tadi dijelaskan Pak Asral ada sekian provinsi yang dipilih. Tapi tentunya karena alasan praktis tidak mungkin semua provinsi kan enggak. Ya pada akhirnya itu dipilih. Tapi nanti tentu dalam penerbitan uang-uang berikutnya pasti ada keterwakilan dari setiap daerah itu. Itu hanya masalah waktu. Terus yang ketiga adalah kita dalam era digital ini tidak bisa tidak harus mendidik SDM yang unggul ya. Kita harus mendidik SDM yang unggul. Itu sebabnya anak-anak itu selalu menjadi perhatian sekarang ya. Mulai generasi milenial sampai anak-anak itu selalu menjadi perhatian. Karena apa? Di tangan mereka lah kemajuan kita. Jadi itu ya 3 semangat di penerbitan uang kemerdekaan. Itu yang pertama adalah kita tidak boleh lupa dengan jasa ya, jasa proklamator kita. Yang kedua, kita harus memperkuat semangat kebinekaan kita. Yang ketiga, kita harus menyiapkan generasi anak-anak, generasi muda kita untuk siap menjadi SDM unggul, untuk kita menjadi negara maju di masa depan. Ya, itu tambahan dari saya.